Muhammad Ikra Faruzi bersama Pak Darwin. Efisiensi waktu Pak, langsung saya serahkan kepada Pak Coach untuk memulai jalannya seminar. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rukman selaku penguji, yang saya hormati Pak Darwin. Selamat datang Pak, selaku mentor di sini. Terima kasih sudah bisa hadir. Dan yang saya banggakan Muhammad Ikra. Anda punya waktu 10 menit. Mudah-mudahan Anda bisa efektifkan efisiensi waktunya karena kita juga bersama-sama akan menunaikan sholat Jumat. Setelah itu singkat juga kami minta dukungan dari Pak Darwin terhadap rancangan yang telah disusun oleh Muhammad Ikra. Dan terakhir Pak Rukman akan memimpin jalannya diskusi pengayaan dan pendalaman dari rancangan yang disusun oleh Muhammad Ikra. Saya persilakan, Ikra. Baik, terima kasih Pak. Yang terhormat Bapak Rukman Esos MSI selaku penguji saya. Yang saya hormati Bapak Insinyur Bambang Sunario, Master of Engineering Science selaku coach. Yang saya hormati Bapak Darwin SPD selaku mentor dan selaku Kepala SDN 2 Lakuan Toli-Toli. Yang saya hormati Ibu Dian Julia Purnamasari SPD selaku host. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ikra Fahruzi. Saya dari instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, tepatnya di unit kerja SDN 2 Lakuan Toli-Toli. Baik, untuk judul rancangan aktualisasi saya, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika melalui penggunaan media pembelajaran papan Dakota di SD 2 Lakuan Toli-Toli. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi pengambilan judul tersebut? Latar belakangnya adalah berdasarkan hasil analisis isu dengan menggunakan teknik APKL dan juga diagram Fishbone. Nah, dari tabel APKL bisa kita lihat bahwa rendahnya hasil belajar siswa ini berada di peringkat pertama. Itu artinya menjadi isu yang prioritas dan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Nah, berangkat dari isu tersebut, saya mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Di sini saya menggunakan analisis menggunakan diagram Fishbone. Setelah saya mencoba meng-cross-check diri, saya temukan ada sedikitnya 3. Yaitu diantaranya adalah guru kurang kreatif dalam proses pembelajaran, karena masih menggunakan metode yang masih monoton, walaupun dalam pembelajaran saya tetap sistem nilai partisipatif tetap saya munculkan, tetapi menurut saya ini masih kurang. Kemudian ditambah minimnya media pembelajaran. Nah, sebelum saya ke solusi, ini ada kaitan antara judul dengan peran dan kedudukan ASN. Nah, apakah ini berkaitan? Menurut saya jelas berkaitan. Mengapa? Karena dalam judul aktualisasi saya itu ada sebuah gagasan, ada solusi, di mana itu saya lakukan sebagai bentuk pelayanan publik kepada siswa, di mana siswa itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Namun menurut saya, pelayanan publik itu tidak akan efisien. Oleh karena itu, saya mencoba menerapkan prinsip WOG pada indikator yaitu kolaborasi. Di sini saya akan kolaborasi dalam hal diskusi dengan teman sejawat kaitan dengan RPP dan juga media papan Dakota tersebut. Nah, selain itu, saya juga akan menerapkan manajemen ASN utamanya pada faktor perencanaan dan faktor penerapan kode etik agar pelaksanaan aktualisasi akan semakin berkualitas. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut serta kaitannya dengan peran dan kedudukan ASN, maka saya mencoba menemukan satu gagasan di mana akan membuat media pembelajaran papan Dakota. Nah, kemudian itu yang saya angkat menjadi judul saya, seperti yang sudah saya terangkan, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan papan Dakota tersebut. Nah, gagasan tersebut yang ada dalam judul, kemudian saya tuangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan konsultasi RPP, di mana tahapan kegiatannya yang pertama tentu saja menyiapkan RPP, sehingga outputnya adanya RPP, tersedianya RPP. Kemudian keterkaitan nilainya yaitu ada etika publik dan komitmen mutu.
Kemudian melakukan diskusi dengan teman sejawat sebagai bentuk kolaborasi penerapan sistem WOG, sehingga outputnya adanya terlaksana diskusi. Keterkaitan nilai yaitu etika publik. Kemudian melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait RPP, sehingga outputnya adalah terlaksananya konsultasi RPP. Nilai yang berkaitan adalah nasionalisme dan etika publik. Kemudian ada nilai pelayanan publik, serta WOG dan juga manajemen ASN. Kemudian kegiatan yang kedua adalah membuat media pembelajaran itu sendiri. Tahapan yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan media, sehingga outputnya adalah tersedianya alat dan bahan untuk pembuatan media tersebut. Nilai yang berkaitan, nilai yang diterapkan adalah komitmen mutu dan juga nasionalisme. Tahap yang kedua adalah melaksanakan pembuatan media tersebut, sehingga outputnya adalah adanya media pembelajaran. Nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Kemudian yang ketiga adalah mendiskusikan hasil pembuatan media dengan teman sejawat, sehingga hasil outputnya adalah terlaksananya diskusi tentang pembuatan media tersebut. Nilai yang diterapkan adalah etika publik. Kemudian yang keempat adalah mengkonsultasikan hasil pembuatan media kepada kepala sekolah, sehingga outputnya adalah terlaksana konsultasi hasil pembuatan media. Nilai yang diterapkan adalah nasionalisme dan etika publik. Selain itu ada pelayanan publik, WOG, dan juga manajemen ASN. Kemudian ini adalah tahapan yang ketiga, yaitu menyiapkan perangkat evaluasi. Tahapan yang pertama adalah menyiapkan kisi-kisi soal, sehingga outputnya tersedianya kisi-kisi soal. Nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas, etika publik, dan juga komitmen mutu. Tahapan yang kedua adalah menyiapkan soal berdasarkan kisi-kisi soal tersebut, sehingga outputnya adalah tersedianya soal. Nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas, etika publik, dan juga komitmen mutu. Tahapan yang ketiga adalah menyiapkan kunci jawaban, sehingga outputnya adalah tersedianya kunci jawaban. Nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas, etika publik, dan juga komitmen mutu. Tahapan yang terakhir dalam kegiatan ini adalah menyiapkan rubrik penilaian, sehingga tersedianya rubrik penilaian. Nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas, etika publik, dan juga komitmen mutu. Selain itu ada nilai pelayanan publik dan juga manajemen ASN. Nah, ini adalah kegiatan inti pada rancangan aktualisasi ini, yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan papan Dakota, di mana tahapan yang pertama adalah kelas dibuka dengan salam, sehingga outputnya adalah terlaksananya pembacaan doa, kemudian belajar sesuai dengan agama masing-masing. Nilai yang diterapkan adalah integritas, nasionalisme, dan etika publik. Kemudian apersepsi, sehingga terlaksananya apersepsi. Nilai yang diterapkan adalah nasionalisme dan etika publik serta komitmen mutu. Kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pretest, sehingga outputnya adalah terlaksananya pretest. Nilai yang diterapkan adalah etika publik. Nah, yang keempat ini adalah kegiatan tahapan inti pada kegiatan ini, yaitu menjelaskan kepada siswa tentang materi pembelajaran tersebut dengan menggunakan media tersebut berupa papan Dakota. Sehingga outputnya adalah terbentuknya pemahaman siswa tentang materi tersebut dengan bantuan media pembelajaran tersebut. Nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas dan juga komitmen mutu. Yang kelima adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Nilai yang diterapkan adalah nasionalisme dan juga komitmen mutu. Selain itu ada pelayanan publik. Tahapan kelima ini merupakan pendalaman materi, namun bukan menggunakan papan Dakota, melainkan menggunakan media kartu, answer, or action. Jadi di sini ada dua media. Sementara untuk tahapannya sama seperti papan Dakota. Selain itu, pendalaman yang kedua akan dilakukan dengan menggunakan model C3T. Tahapannya juga sama seperti proses pembelajaran di papan Dakota. Namun perbedaannya di sini tidak menggunakan media, namun akan dilakukan lomba dengan menggunakan teknik bermain sambil belajar dengan C3T. Tahapan yang terakhir yang ketujuh adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran atau post-test. Tahapannya adalah memberikan lembar evaluasi berupa soal kepada siswa, sehingga outputnya siswa menerima lembar evaluasi. Nilai yang diterapkan adalah etika publik. Kemudian yang kedua, mengawasi siswa saat evaluasi pembelajaran, sehingga outputnya terawasinya evaluasi pembelajaran siswa. Nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas, etika publik, dan juga anti korupsi. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan jawaban siswa, sehingga outputnya adalah terkumpulnya lembar jawaban siswa.
Nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas, etika publik. Yang keempat adalah melakukan penilaian terhadap pekerjaan siswa, sehingga outputnya adalah adanya hasil penilaian lembar kerja siswa. Nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas, etika publik, dan juga komitmen mutu. Kemudian yang kelima adalah melakukan analisis evaluasi pembelajaran, sehingga outputnya adanya analisis capaian indikator. Nilai yang diterapkan adalah etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Yang keenam adalah memberikan hasil evaluasi pembelajaran kepada siswa, sehingga outputnya siswa mengetahui hasil evaluasi pembelajarannya. Nilai yang diterapkan adalah akuntabilitas, etika publik. Kemudian yang tahapan terakhir adalah menyampaikan hasil analisis pencapaian kepada kepala sekolah, sehingga outputnya kepala sekolah mengetahui hasil analisis pencapaian kompetensi siswa. Nilai yang diterapkan adalah etika publik dan anti korupsi. Kemudian ada diterapkan nilai pelayanan publik. Kemudian ini adalah jadwal dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi, di mana konsultasi RPP akan dilaksanakan selama 2 hari. 1 harinya membuat RPP dan 1 harinya mengkonsultasikan. Kemudian membuat media akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari, karena ada 2 media yang dibuat. Kemudian ada waktu diskusi dengan teman sejawat dan konsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian membuat instrumen penilaian akan dilakukan selama 3 hari. Kemudian pembelajaran akan dilakukan kurang lebih selama 2 minggu 2 hari. Ini terbagi selama 1 minggu menggunakan papan Dakota, 3 hari pendalaman dengan permainan kartu answer or action, 3 hari dengan lomba dengan C3T. 2 harinya adalah evaluasi, hari pertama adalah pelaksanaan evaluasi, dan hari terakhirnya hari kedua adalah penyampaian hasil evaluasi sekaligus analisis kepada kepala sekolah. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Coach. Terima kasih Ikro telah menyampaikan rancangannya cukup lengkap. Selanjutnya saya persilakan Pak Darwin selaku mentor untuk memberikan dukungannya. Saya persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Bagaimana yang dilakukan oleh guru saya atau teman sejawat saya, alhamdulillah kami dukung dengan baik. Semua kegiatan yang dilakukan itu, alhamdulillah setahu dengan kami. Dan kami berikan saran-saran seperti kekurangan di situ kami tambah untuk lebih sempurnanya kegiatan itu. Karena yang kami harapkan, seolah suksesnya di dalam kegiatan prajabatan ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala yang mereka temui. Saja barangkali harapan kami mudah-mudahan dalam melaksanakan kegiatan ini mudah-mudahan sehat walafiat. Terima kasih saja barangkali penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwin. Pak Darwin telah menyampaikan dukungannya dengan cukup jelas, singkat. Selanjutnya saya persilakan Pak Rukman untuk memimpin jalannya diskusi. Baik, terima kasih Pak Bambang yang saya hormati, kemudian Pak Darwin yang juga saya hormati, serta peserta yang saya banggakan Pak Muhammad Ihyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang telah disampaikan tadi sangat jelas, sangat lengkap, dan secara bertahap, rinci. Namun saya perlu bertanya kepada saudara singkat saja, apa yang dimaksud dengan ceritakan saya dengan papan Dakota tersebut? Oh ya, baik. Papan Dakota adalah saya langsung jawab Pak Coach atau? Ya, silakan. Oh ya, oke, baik. Jadi papan Dakota ini adalah satu media pembelajaran berupa papan dakon yang digunakan untuk bermain congklak, di mana media pembelajaran ini akan digunakan pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Jadi media ini akan digunakan nanti untuk mencari KPK secara lebih mudah.
seperti itu, Pak. Jadi nanti siswa ditampilkan di depan kelas. bagaimana, Pak? Nanti ditampilkan. Ya, di kelas akan ada medianya, nanti digunakan untuk proses pembelajaran. Oke. Iya. Baik. Yang dimaksud dengan answer and questionnaire itu apa itu? Nah, kalau kartu answer or action ini adalah kartu yang berisi soal-soal. Jadi jika dia answer berarti nanti dia akan menjawab soal yang ada di dalam kartu tersebut. Jika dia action, berarti dia akan maju ke papan tulis, menjelaskan kepada teman-teman yang lain, begini cara penyelesaian soal tersebut. Oke. Ya, baik. Saya kira cukup jelas. Apa yang dipaparkan tadi sudah cukup detail. Dan semoga pada saat pelaksanaan aktualisasi habituasi dapat berjalan dengan lancar, dan saya harap saudara bisa melampirkannya dalam bentuk dokumen. Kemudian nilai-nilai yang sudah saudara dapatkan dalam pelaksanaan kegiatan dapat ditularkan kepada sesama teman dan rekan kerja saudara di mana lingkungan sudah bekerja berada. Sekian saja, saya kembalikan kepada Pak Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke Pak Bambang. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Rukman yang telah memimpin jalannya diskusi dengan baik. Ya, catatannya memang nanti kita tunggu bukti pelaksanaannya. Ya. Mudah-mudahan Anda sukses. Amin. Dan Amin. sukses itu kita bagi lagi dalam seminar ini. Itu Anda Amin. berbagi. Selamat bertugas Muhammad Ikro, dan terima kasih Pak Darwin sudah hadir di sini. Mohon bimbingan Bapak terus selama masa aktualisasi nanti. Mudah-mudahan Bapak bisa membimbing Ikro mempraktekkan, mengaktualisasikan diri dengan nilai-nilai yang telah direncanakan. Insya Allah, Pak. Amin. Terima kasih Pak Darwin, dan saya kembalikan ke Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Coach. Demikian seminar rancangan aktualisasi atas nama Pak Muhammad Ikra Fahruzi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada mentor atas kehadirannya mendampingi Pak Muhammad Ikra. Terima kasih Pak Pemuji, terima kasih Pak Coach. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, ujian sesi ini telah selesai. Bapak peserta dan mentor dipersilakan untuk meninggalkan ruang seminar. Terima kasih. Terima kasih Pak Rukman, Pak Bambang, Pak Darwin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Berarti kita mendarat dulu. Ya. istirahat dulu Tinggal Pak. satu. Iya, tinggal satu.